Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan di kesempatan ibadah Sabat malam hari ini, yaitu berbicara tentang janji kebahagiaan yang hilang. Janji kebahagiaan yang hilang. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang yang namanya kebahagiaan sesungguhnya adalah satu buah impian, harapan, angan-angan dari setiap kehidupan kita, baik sebagai manusia pada umumnya maupun kita sebagai umat Tuhan khususnya. Hidup bahagia sekali lagi adalah dambaan. Hidup bahagia adalah sesungguhnya impian setiap kita. Siapa sih manusia yang hidup di dalam dunia ini yang tidak mengharapkan, yang tidak mendambakan dan mengimpikan yang namanya kebahagiaan itu. Dan untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan, mewujudkan yang namanya kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak sedikit, banyak sekali setiap kita manusia yang melakukan berbagai macam cara untuk bisa meraih dan mendapatkan yang namanya kebahagiaan itu sendiri. Baik mungkin lewat apa yang kita miliki, baik mungkin lewat perjalanan-perjalanan yang bisa kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meraih dan mendapatkan yang namanya kebahagiaan itu sendiri. Dan hari ini pun sesungguhnya di dalam kehidupan kita, Allah sesungguhnya sudah menjanjikan yang namanya kebahagiaan yang begitu luar biasa indah. Kebahagiaan yang begitu luar biasa mulia. Dan kebahagiaan yang tidak akan pernah dapat kita beli dengan yang namanya segala kemewahan, segala kenikmatan, segala kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Dan itu semuanya sudah Tuhan janjikan kepada kita. Tapi satu perkara yang hari ini kita mari boleh bersama-sama renungkan. Janji kebahagiaan itu apakah bisa hilang? Bisa, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah mendengarkan satu buah lagu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bapak Ibu, kebahagiaan itu bisa hilang. Janji kebahagiaan itu bisa sirna dan musnah. Kalau apa? Ya tadi. Kalau ada hal-hal yang memang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai umat Tuhan. Demikian pula dalam nas firman Tuhan. Bagaimana Tuhan juga pernah berjanji kepada salah seorang umat Tuhan. Kepada salah seorang pemimpin dan sebagai seorang raja yang begitu luar biasa terkenal pada waktu itu. Dan janji Tuhan kepada raja ini sangat begitu luar biasa indah. Sangat begitu luar biasa menyenangkan. Dan sangat begitu luar biasa menarik dan sangat begitu luar biasa memikat. Dan kalau boleh saya katakan janji Tuhan kepada sang pemimpin ini, raja ini sangat begitu luar biasa indah dan sangat begitu luar biasa sempurna. Dan boleh saya katakan janji Tuhan kepada raja ini sangatlah begitu luar biasa membawa kepada yang namanya kebahagiaan. Kepada siapakah Tuhan pernah berjanji kepada raja ini tentang yang namanya kebaikan dan kebahagiaan hidup? Kita mari bersama-sama melihat raja ini tidak lain adalah Raja Salomo. Dalam sesungguhnya janji kebahagiaan yang sudah Tuhan janjikan kepada Raja Salomo ini. Kita mari bersama-sama melihat janji kebahagiaan yang telah Tuhan janjikan kepada Raja Salomo ini. Yaitu apa? Kita melihat dalam nas firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga kita akan mengurutkan janji kebahagiaan daripada Tuhan kepada Raja Salomo ini. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal 3, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat yang ke-14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu
Mari kita bersama-sama renungkan janji kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada Raja Salomo ini. Sangat begitu luar biasa menyenangkan. Sangat begitu luar biasa menarik. Yaitu apa? Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-13 bagaimana Tuhan akan memberkati Salomo dengan berkat yang begitu luar biasa melimpah Bapak Ibu. Dan dicatatkan sebelum Salomo atau setelah Salomo tidak ada seorang raja pun yang akan dijumpai seperti halnya seorang yang bernama Salomo dalam hal apa? Yaitu di dalam hal yang namanya kelimpahan hidup. Tidak ada satu orang raja pun yang di dalam kehidupan sepanjang sejarah dunia ini yang akan melampaui, yang bisa melampaui seorang yang bernama Salomo dalam hal apa? Dalam hal kelimpahan secara materi. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah janji yang luar biasa membahagiakan. Siapa sih di dalam kehidupan kita yang tidak ingin mendapatkan janji yang luar biasa menyenangkan dari Tuhan ini? Tentunya kita selalu mengharapkan, merindukan akan perkara ini Bapak Ibu. Dan yang kedua, Alkitab mencatatkan dalam nas firman Tuhan itu apa? Aku akan memperpanjang umurmu. Aku akan memperpanjang umurmu. Aku akan memperpanjang umurmu. Berbicara tentang yang namanya panjang umur Bapak Ibu. Ya, pasti adalah satu buah perkara yang sangat begitu luar biasa kita inginkan dan kita harapkan. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, aduh kalau bisa teh orang engke umurnya panjang, ulah sakit-sakitannya, yang penting sehat, bisa menikmati yang namanya kehidupan. Boleh, boleh. Salah, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Dan Alkitab mengatakan Allah berjanji akan satu buah kebahagiaan yang akan dinikmati oleh seorang yang bernama Salomo. Yaitu apa? Bahwa Tuhan akan memberkati Salomo dengan kebahagiaan. Yaitu apa? Umur panjang atau panjang umur. Setiap hari pasti ya saya di kamar ya selalu mendengarkan lagu sebelah. Hari ini ya, lagunya tentang yang namanya ulang tahun Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin banyak sekali yang ada di sebelah ini yang merayakan yang namanya ulang tahun dirinya, temannya, kerabatnya atau keluarganya Bapak Ibu. Dan pastinya di momen-momen itu pasti doa yang terbaik itu apa? Sehat, sukacita, bahagia, dan yang tidak kalah penting adalah panjang umur Bapak Ibu. Ada enggak ketika kita ya memperingati hari kelahiran kita, lagu yang kita panjatkan itu apa? Pendek umurnya. Ada Bapak Ibu yang berminat begitu? Tentunya tidak ada. Dan yang kita harapkan itu apa? Seperti apa yang Tuhan katakan kepada Salomo. Karena apa? Pada umumnya umur panjang umur sesungguhnya adalah impian, harapan dan doa bagi setiap kita umat manusia. Dan kita khususnya setiap umat Tuhan Bapak Ibu. Dan itu sudah Tuhan janjikan kepada Salomo. Selanjutnya janji kebahagiaan yang daripada Tuhan kepada Salomo yaitu apa? Selain Tuhan memberkati hidupnya dengan kelimpahan. Selain Tuhan juga memberkati hidupnya dengan yang namanya umur panjang. Kebahagiaan yang akan Tuhan berikan kepada Salomo yaitu apa? Alkitab mencatatkan kembali dalam nas firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Demikian 12 mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku yang telah dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. 13, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Janji kebahagiaan yang kedua yang Tuhan janjikan kepada Salomo yaitu apa? Yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mari bersama-sama renungkan. Penyertaan Tuhan itu sebuah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita,
Sekalipun jalan hidup kita seperti halnya jalan hidup seorang yang bernama Yusuf. Ketika ia mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan, yang begitu luar biasa indah, yang begitu luar biasa baik, yang begitu luar biasa menyenangkan. Tetapi Alkitab mengatakan Yusuf ketika menjalani mimpinya, dia harus diperhadapkan kepada kesukaran, kesulitan, dan berbagai macam hambatan, rintangan, dan kesedihan. Tetapi Alkitab mengatakan ketika Tuhan menyertai hidup Yusuf, maka Alkitab mengatakan apapun rintangan, apapun hambatan, apapun tantangan yang dijalani oleh Yusuf, adanya penyertaan Tuhan, maka disitulah Yusuf melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa indah. Yaitu apa? Ketika ia ada di rumah Potifar, dengan jelas mengatakan bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Apa yang dikerjakan Yusuf, apa yang diperbuat Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf, apa yang diusahakan oleh Yusuf, dibuat oleh Tuhan, itu semuanya berhasil. Dan sekalipun Yusuf kemudian difitnah, masuk ke dalam penjara, Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa? Ketika ia ada di dalam penjara, ternyata dikatakan di situ bagaimana kepala penjara sangat begitu luar biasa mengasihi Yusuf. Dan kemudian dicatatkan dengan jelas mempercayakan semua urusan di dalam tahanan kepada siapa? Kepada Yusuf. Dan sekalipun ia dilupakan oleh juru minum raja yang ditolongnya, Alkitab mencatatkan Tuhan tetap menyatakan penyertaannya. Sehingga pada akhirnya Yusuf mengubah mimpinya menjadi satu buah kenyataan yang luar biasa indah. Karena apa? Adanya penyertaan Tuhan. Dan hari ini pun dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan sangatlah begitu luar biasa penting dan sangatlah begitu luar biasa berharga. Dan itu sesungguhnya janji yang sangat harusnya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau apa? Ada janji yang namanya penyertaan Tuhan. Dan selanjutnya, janji Tuhan yang luar biasa indah, janji kebahagiaan yang luar biasa mulia kepada Salomo daripada Tuhan, yaitu apa? Alkitab mengatakan yang keempat, kita mari bersama-sama melihat dalam nas firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pasal yang ke-9 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang kedua. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. 3. Firman Tuhan kepadanya, telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. 5. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Janji kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada Salomo yang keempat, yaitu apa? Tahta kerajaannya, pucuk kepemimpinan kerajaan Israel akan terus berlanjut turun-temurun. Dari Daud kepada Salomo, kepada keturunan Salomo, dan kepada turunannya dan keturunannya dan selanjutnya. Akan terus berlanjut, tidak akan pernah terputus. Satu buah hal yang begitu luar biasa indah Bapak Ibu. Bagaimana janji yang luar biasa mulia daripada Tuhan kepada Salomo. Sekali lagi, tahta kerajaannya, kemuliaan yang daripada Tuhan melalui tahta kerajaan Israel akan terus berkelanjutan dan tidak akan pernah terputus. Siapa sih yang tidak ingin? Ya, kehidupan keluarga kita akan mewarisi hal-hal yang baik. Seperti satu buah iklan, bahwa dalam iklan tersebut ada seorang yang kemudian berkata, aku adalah keturunan orang kaya.
Kemudian setelah dilihat, loh kenapa kau hidupmu, bajumu jelek? Kenapa kamu ya kondisinya sangat begitu luar biasa dekil? Ya karena saya adalah keturunan yang ke-8. Sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh orang tuaku hanya cukup sampai 7 turunan. Dan saya kebetulan adalah keturunan yang ke-8. Jadi apa? Sudah tidak ada lagi kelanjutannya. Hari ini kita lihat janji kebahagiaan daripada Tuhan kepada Salomo yaitu apa? Tahta kerajaannya, tampuk kepemimpinan di Israel akan terus berkesinambungan. Ya, akan terus nantiasa ya dijalankan dan dikerjakan oleh yang namanya keturunan Daud. Siapa yang tidak mengharapkan dan menginginkan akan perkara ini? Tetapi kita mari bersama-sama renungkan. Janji kebahagiaan yang daripada Tuhan sesungguhnya adalah janji yang iya dan amin. Janji yang daripada Tuhan sesungguhnya adalah iya dan amin. Tuhan tidak akan pernah mengingkari apa yang ia janjikan. Tetapi itu perkara yang hari kita boleh bersama-sama renungkan. Bahwa janji kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada Salomo. Dan Tuhan juga sudah janjikan kepada kita. Bisa saja hilang, bisa. Bisa saja sirna, bisa. Seperti halnya apa yang terjadi dalam diri daripada seorang yang bernama Salomo. Janji kebahagiaan yang telah Tuhan janjikan kepada Salomo ternyata musnah. Ternyata sirna Bapak Ibu. Benarkah demikian? Perhatikan dalam nas firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mari bersama-sama renungkan. Janji kebahagiaan yang telah Tuhan janjikan kepada Salomo. Pada akhirnya itu apa? Pada akhirnya hilang. Pada akhirnya tidak ada lagi pada diri seorang pribadi yang bernama Salomo. Yaitu apa? Umur panjang. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan. Yaitu apa? Berkat Tuhan. Yaitu apa? Tahta kerajaannya akan berkesinambungan. Pada akhirnya semuanya sirna. Pada akhirnya semuanya musnah dan hilang. Oleh karena apa Bapak Ibu? Hari ini kita mari boleh bersama-sama renungkan. Di dalam kehidupan kita pun sebagai umat Tuhan. Allah sekali lagi sudah memberikan kepada kita janji kebahagiaan yang begitu luar biasa indah. Yang begitu luar biasa mulia. Yang begitu luar biasa berharga dalam kehidupan kita. Tetapi janji yang telah Tuhan berikan kepada kita yaitu berupa kebahagiaan hidup. Bersama dengan Tuhan Allah kita dalam kerajaan surga pun bisa saja musnah, bisa saja hilang seperti halnya janji kebahagiaan yang telah Tuhan janjikan kepada Salomo juga hilang. Dan hari ini kita boleh bersama-sama renungkan tentang janji kebahagiaan yang hilang daripada Salomo. Kenapa sih janji yang Tuhan sudah janjikan kepada Salomo berupa kebahagiaan yang begitu luar biasa indah pada akhirnya bisa mengalami yang namanya hilang atau musnah. Dan itu pula bisa terjadi dalam kehidupan kita setiap umat Tuhan. Apa sih yang menjadi penyebab janji kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada Salomo itu bisa hilang Bapak Ibu? Kita mari bersama-sama kembali melihat dalam nas firman Tuhan di ayat yang ke-11 tadi. Kitab 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11. Kita mari bersama-sama perhatikan. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11 kembali kita akan merenungkan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Kita lihat di sini. Apa yang menjadi penyebab janji kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada Salomo pada akhirnya hilang. Dan juga bisa terjadi pula dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Janji kebahagiaan hidup yang telah Tuhan janjikan kepada kita.
bisa juga seperti apa yang dialami oleh Salomo. Karena apa? Kalau kita renungkan dan kita perhatikan dari ayat yang ke-11 ini, bagaimana Tuhan begitu luar biasa kecewa. Bagaimana Tuhan begitu luar biasa marah kepada Salomo. Oleh karena apa? Oleh karena Salomo telah mengingkari seperti apa yang dikatakan oleh nas firman Tuhan, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan ketetapanku. Artinya apa? Salomo mengingkari perjanjian itu sendiri. Salomo yang telah mengingkarinya dengan apa? Tidak taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak taat kepada apa yang menjadi firman Tuhan. Kepada siapa? Tidak lain adalah kepada Salomo. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mari bersama-sama boleh merenungkan akan perkara ini. Ketidaktaatan Salomo lah sesungguhnya yang pada akhirnya memusnahkan janji kebahagiaan itu sendiri. Allah sudah berjanji dan pasti Tuhan akan menggenapi. Tetapi pada akhirnya janji itu hanya tinggal janji. Bahkan janji itu berubah menjadi apa? Menjadi suatu hal yang sangat begitu luar biasa, menyakitkan dan menyedihkan. Karena apa? Sekali lagi, karena ketidaktaatan Salomo pada apa? Pada kehendak Tuhan, pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Ketidaktaatan Salomo pada hakikatnya terlihat dari apa yang nas firman Tuhan catatkan Bapak Ibu. Ketidaktaatan Salomo terlihat di dalam apa yang diperbuat oleh Salomo. Yaitu apa? Satu buah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang telah dilanggar oleh Salomo akan ketetapan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Kita mari bersama-sama lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-1. Pasal 11. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 dan 2 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat yang kedua. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Inilah sungguhnya bentuk ketidaktaatan Salomo kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan kepada dia. Supaya apa? Alkitab mengatakan bagaimana ketika Salomo bisa menjalankan itu semuanya. Maka ia akan mendapatkan janji kebahagiaan. Tetapi faktanya itu apa? Salomo justru mengingkari apa yang menjadi perjanjian kehendak Tuhan kepada dia. Akan hal apa? Yaitu akan hal yang namanya pasangan hidup. Akan hal yang namanya pasangan hidup. Dicatatkan dengan jelas. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan. Ini sesungguhnya hal yang sangat begitu memprihatinkan. Sebagai seorang raja, Salomo dikaruniai oleh Tuhan hikmat kebijaksanaan yang begitu luar biasa mulia. Dilimpahi oleh Tuhan yaitu kemewahan dan kekayaan yang begitu luar biasa. Tetapi pada akhirnya itu semuanya justru membawa kepada Salomo kepada satu buah permasalahan, yaitu apa? Dicatatkan dengan jelas bagaimana pada akhirnya Salomo menabrak, Salomo mengingkari, dan Salomo berani menentang apa yang menjadi kehendak dan ketetapan yang daripada Tuhan. Akan hal apa? Sekali lagi adalah akan hal yang namanya pasangan hidup. Berbicara tentang yang namanya pasangan hidup, Tuhan sudah memberikan satu buah peringatan firman Tuhan kepada siapa? Kepada orang Israel. Pada waktu kapan? Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bagaimana dalam nas firman Tuhan dicatatkan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6. Bagaimana sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, setelah mereka keluar dari tanah Mesir,
Tuhan sudah mengingatkan kepada orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi. Bagaimana? Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Jelas firman Tuhan mencatatkan, artinya kata jangan bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul kepadamu. Yaitu dalam hal apa? Yaitu dalam hal mencari, menemukan, mendapatkan yang namanya pasangan hidup. Karena apa? Pasangan hidup tentunya akan membuat kita bersatu. Ya, apa yang sudah dipersatukan itu yang akan membuat kita akan terikat. Dan ikatan itu sesungguhnya yang tidak akan pernah dapat kita lepaskan dalam kehidupan kita. Dan di sini pun Tuhan sudah mengendaki kepada umat-umat Tuhan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, sebelum mereka ada yang namanya dipimpin oleh seorang raja jauh-jauh hari. Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah mewanti-wanti dan Tuhan sudah memberitahukan akan perkara ini. Yaitu apa? Agar mereka tetap dapat menikmati janji kebahagiaan yang daripada Tuhan, maka mereka harusnya belajar untuk taat. Belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Kehendak Tuhan melalui pasangan hidup kita, yaitu apa? Bisa melahirkan yang namanya keturunan-keturunan ilahi. Itu yang dikatakan dan dicatatkan di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Melalui pernikahan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sesungguhnya kehendak Tuhan yaitu apa? Agar melalui pasangan hidup kita, agar melalui kehidupan keluarga kita, yang sama-sama hidup mengenal Tuhan, sama-sama hidup dalam Tuhan, sama-sama hidup percaya Tuhan, bisa melahirkan yang namanya apa? Keturunan yang ilahi. Itu sesungguhnya yang pertama yang menjadi kehendak Tuhan melalui pasangan hidup kita. Bisa melahirkan keturunan yang ilahi. Karena apa? Kita sama-sama percaya Tuhan. Kita sama-sama umat Tuhan. Kita sama-sama ada di dalam Tuhan. Kita sama-sama ada di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Maka melalui itu kita bisa melahirkan yang namanya keturunan-keturunan yang rohani atau keturunan-keturunan yang ilahi. Yaitu keturunan-keturunan yang apa? Yang ada di dalam Tuhan. Dan melalui pasangan kita, itu pula yang akan mempengaruhi kehidupan iman percaya kita. Perhatikan bagaimana ketika Salomo lebih banyak mencintai perempuan-perempuan asing. Apa yang Alkitab catatkan dalam firman Tuhan, kita mari bersama-sama boleh melihat. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6. Ayat yang ke-4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewa orang Sidon. Dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Perhatikan di sini. Oleh karena pasangan hidup Salomo, Alkitab mengatakan di masa tua Salomo, akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan iman rohani Salomo tidak terjaga dan terpelihara dengan baik. Dan dicatatkan dengan jelas bagaimana pada akhirnya hati Salomo yang awalnya berpaut kepada Tuhan, mengikat erat, terikat erat dengan Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya bergeser dan meninggalkan Tuhan. Karena apa itu tadi? Karena pasangan hidupnya. Dan hari ini pun dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita mari bersama-sama renungkan. Inilah satu buah hal yang awal mulanya sudah Tuhan ingatkan kepada umat-umat Tuhan. Dan Salomo adalah umat Tuhan, iya. Salomo adalah orang yang percaya Tuhan, iya. Apakah Salomo tidak tahu akan perintah ini? Pastinya tahu dan pastinya mengerti. Karena apa? Pastinya perintah ini secara turun-temurun seperti apa yang Tuhan firmankan dalam kitab Ulangan. Supaya apa? Diperkatakan, diucapkan, diajarkan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Kepada generasi demi generasi. Supaya apa? Mereka bisa senantiasa berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Supaya apa? Janji kebahagiaan yang daripada Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita setiap umat-umat Tuhan. Dan kita mari bersama-sama renungkan, berbicara tentang yang namanya pasangan hidup.
Salomo pun juga melakukan yang namanya hal yang di luar batas kewajaran. Batas kewajarannya apa Bapak Ibu? Kita mari bersama-sama merenungkan apa yang firman Tuhan catatkan di dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat yang ke-17. Ulangan pasal 17 ayat yang ke-17. Ulangan pasal 17 ayat yang ke-17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Ini adalah aturan tentang seorang raja Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 17, maka di judul perikopnya sangat menarik dicatatkan dengan jelas dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat yang ke-17 ini. Judul perikopnya yaitu apa? Hukum tentang raja. Dan di ayat 17 sekali lagi saya bacakan. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Perhatikan baik-baik di bagian-bagian atas ini. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Inilah hukum tentang seorang raja. Dan ini sudah dibuat sejak kapan? Sebelum Israel dipimpin oleh seorang raja. Jauh-jauh hari sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian sudah ada aturan ini. Yaitu apa? Seorang raja tidak diperkenankan, tidak dibenarkan, dan tidak diperbolehkan. Itu apa? Mempunyai seorang istri. Tapi apa yang Alkitab catatkan dalam nas firman Tuhan, apakah Salomo mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ketiga. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mungkin dari sekian banyak manusia di dunia ini, Salomo adalah orang yang paling luar biasa pasangan hidupnya. 700 istri, 300 gundik. Kalau di total jumlahnya itu bisa ya 1000. Kalau ada satu permaisuri berarti 1001 Bapak Ibu. Pasangan hidup yang dimiliki oleh Salomo. Kalau itu Salomo mendirikan gereja. Kalau satu gereja cabang itu jumlahnya 100 jemaat. Berarti ada 100 gereja. Dari siapa? Dari keluarganya Salomo saja. Tapi satu perkara yang menarik di sini sesungguhnya. Apa yang diperbuat oleh Salomo adalah sebuah bentuk pengingkaran daripada janji Tuhan kepada Salomo. Ketetapan Tuhan kepada Salomo. Dan di sini kita mari bersama-sama melihat apa yang Alkitab catatkan. Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Satu buah gambaran yang sangat begitu luar biasa, mengerikan. Dari jumlah pasangan hidup Salomo yang sedemikian luar biasa banyaknya, dari sini sesungguhnya memberikan satu buah gambaran dan pengajaran dalam kehidupan kita setiap umat Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita hari ini setiap anak-anak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita mesti nanti belajar untuk tetap setia kepada apa? Kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang melatar belakangi Salomo mengalami hal yang demikian oleh karena apa? Ada dua perkara. Yang pertama dicatatkan di dalam ayat yang pertama. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Inilah masalah yang pertama yang ada pada diri Salomo. Kenapa Salomo bisa menentang firman Tuhan? Kenapa Salomo bisa melanggar ketetapan firman Tuhan? Karena apa? Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ia lebih suka mencintai yang namanya perempuan-perempuan asing. Daripada apa? Daripada perempuan-perempuan yang notabene adalah umat-umat Tuhan. Ini masalah. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh Salomo yaitu apa? Dicatatkan dalam nas firman Tuhan di ayat yang ke-2 bagian yang terakhir. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan yang namanya cinta. Ada 2 kali kalimat yang sama muncul yaitu kata cinta. Yang pertama, Salomo lebih suka mencintai perempuan-perempuan asing. Yang kedua, Salomo hatinya terpaut dengan cinta. Kepada siapa? Yaitu tadi, kepada perempuan-perempuan asing yang ia ambil sebagai pasangan hidupnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada Salomo seperti halnya satu buah ungkapan hidup yang tidak asing di telinga kita.
Kalau cinta sudah melekat, kucing terasa seperti coklat. Nah itu ya satu buah ungkapan yang tidak asing di telinga kita. Kalau cinta sudah melekat, ya kucing ya akan terasa seperti coklat. Padahal ya nggak ada yang namanya hubungannya ya kotoran kucing rasanya seperti coklat. Nggak pernah Bapak Ibu pernah nyoba? Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada kotoran kucing akan terasa coklat. Tapi itu buah gambar ini mengingatkan kepada kita. Ya sepat apapun, seburuk apapun hidup kita, ketika kita sudah di lingkup yang namanya kata cinta, semuanya seakan-akan terasa indah dan nikmat adanya. Dan itu semuanya baru tersadar dan kemudian disadarkan setelah apa itu tadi. Setelah cinta itu memudar seiring dengan berjalannya waktu Bapak Ibu. Jadi hari ini dalam kehidupan kita sama Tuhan ini sesungguhnya satu buah gambaran yang hari ini kita boleh bersama-sama renungkan. Ketidaktaatan Salomo akan firman Tuhan, maka itu sesungguhnya yang membawa dampak yang luar biasa signifikan. Di mana janji kebahagiaan yang harusnya ada dalam kehidupan Salomo pada akhirnya musnah. Janji yang telah Tuhan janjikan kepada Salomo hanya tinggal kenangan dan tinggal janji. Karena apa? Sekali lagi, karena ketidaktaatan Salomo seperti halnya apa yang nas firman Tuhan pernah katakan. Bagaimana dalam nas firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Oleh karena ketidaktaatan satu orang yaitu manusia nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Maka semua keturunan manusia Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam yang namanya jurang dosa. Karena apa? Ketidaktaatan nenek moyang kita. Maka setiap manusia yang hari ini hidup, yang lahir dari keturunan yang namanya Adam dan Hawa, kita semuanya ada yang namanya dosa. Dan itu bisa ada karena apa? Ketidaktaatan nenek moyang kita Bapak Ibu. Akan apa? Perintah Tuhan. Sehingga dosa itu masuk dalam kehidupan kita manusia. Dan melalui dosa itulah kita ada di dalam yang namanya bayang-bayang kebinasaan maut dan kebinasaan kekal dan abadi. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan ya kemudian menjalankan rancangan keselamatan. Dengan apa? Datang ke dalam dunia ini menjadi manusia sama seperti kita. Dan kemudian melalui pengorbanannya di dalam dunia lewat kematiannya di atas kayu salib. Disitulah Tuhan telah membebaskan kita, melepaskan kita dan mengembalikan janji yang luar biasa indah bagi kita semuanya. Akan apa? Akan persekutuan yang erat antara kita dan Allah di mana? Di dalam kerajaan surga. Tapi yang paling penting adalah apakah kita mau belajar untuk tak percaya dan taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjalankan firman kebenaran ini. Kita bisa mendapatkan janji kebahagiaan akan keselamatan hidup. Kalau kita setiap umat Tuhan belajar untuk taat, menjalankan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan seperti Salomo. Yang kedua, yang menyebabkan janji kebahagiaan yang telah Tuhan janjikan kepada Salomo itu hilang oleh karena apa? Selain ketidaktaatan Salomo akan yang namanya kehendak dan perintah Tuhan. Kita mari bersama-sama melihat apa yang nas firman Tuhan catatkan kembali dalam nas firman Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. 3. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Perhatikan di sini. Yang kedua, yang menyebabkan janji kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada Salomo hilang karena apa? Hati Salomo tidak lagi melekat kepada Tuhan. Hati Salomo tidak lagi melekat kepada Tuhan. Tapi hati Salomo lebih melekat kepada siapa? Lebih melekat kepada pasangan hidupnya yang tidak di dalam Tuhan.
Hati Salomo lebih melekat kepada pasangan hidupnya yang tidak di dalam Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Salomo tidak lagi melekat kepada Tuhan, tapi lebih melekat kepada pasangan hidupnya yang tidak di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan dalam nas firman Tuhan, di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang selanjutnya, Salomo pelan tapi pasti tidak lagi menyembah Tuhan. Pelan tapi pasti meninggalkan Tuhan. Pelan tapi pasti tidak lagi berpaut kepada Tuhan hatinya. Itulah yang terjadi. Dan hari ini dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tentunya kita boleh bersama-sama belajar merenungkan akan perkara ini. Hari ini Tuhan telah memberikan janji kebahagiaan kepada kita. Yaitu tentang yang namanya keselamatan hidup adalah kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Karena apa? Keselamatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan satu buah pengharapan yang akan Tuhan berikan kepada kita itu apa? Tempat yang luar biasa mulia. Tempat yang begitu luar biasa baik. Tempat yang begitu luar biasa penuh dengan yang namanya kebahagiaan. Ketika apa? Kita bisa hidup tinggal bersama dengan Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Sesuai dengan janjinya. Bagaimana saat ini dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Tempat tinggal bagi kita. Yaitu apa? Kerajaan surga. Dan nanti ia akan datang lagi ke dalam dunia untuk yang kedua kali. Itu apa? Membawa kita tinggal bersama-sama dengan dia. Dan kita melihat bagaimana sungguhnya tempat yang sudah dan sedang Tuhan sediakan bagi kita Bapak Ibu. Bagaimanakah tempat itu? Rumah yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita bersama-sama lihat dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Kitab Wahyu pasal 21, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis batu permata, jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Inilah sesungguhnya tempat yang sedang Tuhan janjikan, sedang Tuhan buat untuk kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Yaitu bagi siapa? Bagi kita umat Tuhan. Dan tempatnya bagaimana? Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 tadi. Yaitu satu buah tempat yang sangat luar biasa mewah. Tempat yang sangat luar biasa mulia. Tempat yang sangat luar biasa mahal dan berharga. Itu sungguhnya tempat yang luar biasa yang sedang Tuhan sediakan. Kalau hari ini di belakang saya, ada batu marmer. Udah kelihatan mewah, mewah Bapak Ibu. Kelihatan luar biasa mulia, luar biasa mulia. Luar biasa megah, luar biasa megah. Dan mimbar yang hadapan saya itu pun juga bahan bakunya dari marmer. Mewah, mewah, berharga, berharga. Tapi ada satu buah tempat yang sedang Tuhan janjikan untuk kita yang luar biasa bahagia. Yang luar biasa mulia dan luar biasa berharga. Yaitu apa? Yaitu kerajaan Allah. Yang paling penting hari ini kita mari bersama-sama renungkan. Bagaimana kita bisa menikmatinya, mendapatkan kebahagiaan itu, janji kebahagiaan itu. Mari kita mau belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Salomo. Bagaimana Salomo kehilangan janji kebahagiaan. Karena apa? Hatinya tidak lagi melekat kepada Tuhan. Tidak lagi melekat kepada Tuhan. Artinya apa? Keluar daripada Tuhan. Meninggalkan Tuhan.
Dan apa yang terjadi dalam nas firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Setiap ranting yang tidak melekat padaku, yang tidak tinggal padaku, maka ranting itu akan dibuang. Dan ketika ranting itu dibuang akan menjadi kering. Dan apa yang terjadi dikatakan akan dibakar. Setiap apa? Ranting yang tidak lagi melekat pada apa? Pokok daripada pohon anggur itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah pokok anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak akan pernah bisa berbuah sendiri kalau tidak melekat pada pokok anggur itu sendiri. Demikian pun dalam kehidupan kita setiap umat Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita terlepas dari pokok itu sendiri. Maka untuk itulah kita harus tetap senantiasa tinggal lekat pada siapa? Pada Kristus Tuhan Allah kita. Pada apa? Pada kebenaran itu sendiri. Karena apa? Setiap orang yang tinggal di dalam kebenaran, maka ia memiliki Allah. Ia memiliki Bapa. Setiap orang yang tinggal di dalam kebenaran. Kita lihat dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19. Pasal 1 ayat 9. Kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Siapa yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus? Ajaran Kristus adalah ajaran bagaimana? Ajaran yang diajarkan oleh para rasul dan para nabi sebagai apa? Sebagai fondasi, sebagai dasar bagi siapa? Bagi gereja Tuhan. Rasul-rasul mendapatkan pengajaran itu dari siapa? Yaitu dari Tuhan Yesus. Secara pribadi dan secara langsung ketika Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Dan disitulah ajaran rasul-rasul adalah ajaran yang didapat dari Tuhan Yesus. Yang diajarkan kepada siapa? Kepada setiap umat-umat Tuhan. Dan ketika dalam hari ini dalam kehidupan kita setiap umat Tuhan tetap ada di dalam ajaran Kristus. Ajaran diajarkan oleh para rasul-rasulnya. Maka Alkitab mengatakan kita akan ada di dalam Kristus. Kita memiliki Bapa dan kita memiliki anak. Karena apa? Kita ada di dalam ajaran itu. Tapi barang siapa keluar, melangkah keluar, meninggalkan kebenaran itu sendiri, maka Alkitab mengatakan ia tidak akan memiliki Bapa maupun memiliki anak. Ia tidak lagi ada dalam Kristus. Dan apa yang terjadi? Ya, pada akhirnya pribadi-pribadi yang keluar melangkah daripada kebenaran itu sendiri, maka pada akhirnya tidak mendapatkan janji kebahagiaan. Artinya kehilangan janji kebahagiaan itu sendiri. Karena apa? Karena telah meninggalkan pokok anggur yang benar. Meninggalkan kebenaran itu sendiri. Untuk itulah hari ini, mari kita mau bersama-sama belajar. Merenungkan akan perkara ini. Bagaimana sesungguhnya dalam kehidupan kita setiap umat Tuhan, kita bisa menikmati janji kebahagiaan yang daripada Tuhan seperti yang Tuhan janjikan kepada Salomo. Intinya yaitu apa? Intinya seperti apa yang nas firman Tuhan katakan kepada Salomo di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14, 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 13, 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-2 sampai 5. Yaitu intinya apa? Kuncinya kita bisa menikmati janji kebahagiaan yang daripada Tuhan. Yaitu seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Salomo berkali-kali. Diulang berkali-kali. Itu apa? Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku. Dan melakukan segala perintahku. Dan tidak menyimpang daripadanya. Maka aku akan menepati janjiku. Inilah sesungguhnya apa yang Tuhan sudah katakan kepada Salomo berulang kali. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3, 1 Raja-Raja pasal 6, dan 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Diulang dan diulang. Yaitu apa? Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka Tuhan akan menepati janjinya. Yaitu apa? Janji kebahagiaan yang daripada Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita akan menikmati janji itu.
Yaitu janji yang luar biasa indah daripada Tuhan kepada kita. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Berkat Tuhan dalam kehidupan kita dan kebahagiaan kekal di dalam kerajaan-Nya. Kiranya hari ini kita boleh merenungkan bagaimana janji kebahagiaan itu bisa hilang melalui peristiwa Salomo meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Ketidaktaatannya kepada Tuhan, dan ketika ia tidak lagi melekat pada Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.